sumur itu berkata kepada gadis tersebut, "Gadis yang manis, bolehkah kau memperbaiki diriku? Diriku sudah hancur dan kotor." Lalu gadis itu dengan senang hati berkata, "Baiklah." Lalu dia mengambil air dan tanah dan memperbaiki sumur tersebut. Sumur tersebut menjadi seperti baru kembali, dan sumur tersebut mengatakan, "Terima kasih gadis." Lalu gadis itu berjalan lagi untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang anjing yang kotor. Anjing itu seekor anjing yang kotor. Anjing itu berkata, "Guk guk, bolehkah kau membersihkan diriku yang kotor ini?" Lalu gadis itu membawa anjing itu ke sungai dan membersihkan anjing tersebut. Anjing tersebut sudah bersih kembali dan anjing tersebut mengucapkan terima kasih. Lalu gadis itu berjalan. Gelap pun tiba. Sang gadis menemukan rumah. Di rumah itu terdapat 7 peri. "Maaf mengganggu kalian, tapi di luar sangat gelap. Bolehkah aku menginap di sini?" "Kemana kau akan pergi?" kata peri tersebut. "Aku akan mencari pekerjaan." Lalu peri itu berkata, "Wah, mengapa kau tidak bekerja di sini? Kau harus membersihkan 6 kamar, tapi kau tidak boleh masuk ke kamar yang ke-7. Apakah kau setuju?" kata peri tersebut. Lalu gadis itu setuju. Setiap hari dia bangun pagi dan membersihkan 6 kamar dan tidak pernah melihat ke arah kamar yang ke-7. Setahun berlalu, dia sudah mendapat cukup uang. Lalu dia ingin pulang untuk bertemu adiknya yang sedang sakit. Nah, sebelum dia pulang, peri bertanya, "Kenapa kau tidak ingin tahu tentang kamar yang ke-7? Lalu dia berkata, "Selama aku di sini, tugasku adalah mematuhi perintah kalian." Peri itu kagum dan berkata, "Ikutlah denganku, sudah waktunya dengan hadiahmu." Peri itu membawa gadis itu ke kamar yang ke-7. Di dalamnya terdapat banyak emas dan perak. Peri itu menyuruh gadis itu untuk berkeliling sebanyak apapun emas dan perak yang menempel pada gadis itu adalah milik gadis itu. Lalu gadis itu berkeliling. Tubuhnya bersinar seperti bintang karena semua emas dan perak lengket di tubuhnya. Lalu gadis itu berkata, "Terima kasih peri," dan pergi dari tempat itu. Di perjalanannya, dia bertemu dengan seekor anjing yang sudah dibersihkan. Sekarang anjing itu tidak lagi kotor, tetapi anjing itu dikelilingi dengan mutiara di tubuhnya. "Guk guk, silakan ambil mutiara di tubuhku ini. Ini semua adalah milikmu." Lalu gadis itu mengambil mutiara yang ada di tubuh anjing tersebut. Lalu gadis itu mengucapkan terima kasih. Lalu dia lanjut berjalan. Di perjalanannya, dia bertemu kembali dengan sumur yang telah diperbaikinya. Di sumur itu terdapat air yang murni dan sangat bersih. Lalu sumur itu berkata, "Ambillah air ini adalah milikmu. Terima kasih karena kau telah membantuku untuk memperbaiki diriku." Lalu gadis itu mengambil air itu dan tidak lupa untuk mengambil juga untuk airnya. Lalu dia berjalan kembali. Dia bertemu dengan pohon yang sudah diperbaikinya. Pohon itu tidak lagi kering, melainkan daunnya banyak, buahnya lebat. Lalu pohon itu berkata, "Ini adalah untukmu. Ambillah sebanyak buah yang kau mau. Terima kasih telah membantuku." Lalu gadis itu mengambil buah-buah yang ada di pohon tersebut. Lalu dia kembali pulang. Saat dia sudah sampai di rumah, dia melihat ayahnya yang sudah sehat. Dia sangat bahagia. Lalu ibu tirinya datang. Dia kaget melihat sang anak tirinya yang dikelilingi dan ditutupi dengan emas dan perak. Lalu dia memanggil anaknya dan menyuruh anaknya untuk bekerja di keluarga yang kaya. Lalu anaknya langsung pergi.
pohon, tetapi dia tidak mau menolong pohon tersebut. Jika aku menolongmu, nanti jari-jariku akan kotor. Lalu dia pergi. Dia juga bertemu dengan sumur. Lalu dia mengabaikan permintaan sumur tersebut untuk memperbaiki dirinya. Dia berjalan lagi, dia juga bertemu dengan anjing yang kotor. Tapi dia tidak mau membersihkan anjing tersebut. Sampailah dia di rumah 7 peri. Seperti awalnya, peri menawarkan dia untuk bekerja di sana dan tinggal selama setahun. Dan tidak boleh memasuki kamar ke-7. Dia setuju dan setiap hari dia bangun pagi untuk membersihkan 6 kamar. Tetapi rasa penasaran menyelidutinya. Dia masuk ke kamar yang ke-7, bukannya melihat emas dan perak, tetapi malah melihat kecoa, katak, dan serangga-serangga. Serangga-serangga itu lalu menyengat dia dengan sangat parah, hingga tubuhnya memar-memar. Tanpa menunggu peri datang, dia langsung pergi berlari dari rumah itu. Lalu dia datang kembali sampai di rumahnya. Ibunya yang berharap dia datang dengan emas dan perak, tetapi dikecewakan dengan ekspektasinya. Anaknya malah terlihat memar-memar itu. Lalu sang ayah datang. Kau lihat, kemalasan tidak membayar apapun. Sekarang pergi dari sini. Lalu anak dan ibu itu pun pergi dari rumah tersebut.